Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Baik, Mbak Fania. Jangan sedikit ya. Monggo Pak. Izin Pak Raden. Kalau nggak kita digemuk terus Pak. Dia pemerintah juga kok. Jadi utang itu tadi saya bilang kan fiskal untuk kontrasiklikal kan. Kalau lagi itu didorong, kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, devisa dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Udah itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan itu. Antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan. Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak. Bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta pinjam 1 juta sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua, rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%. Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40% lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya, ya. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Udah dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Baik.